إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan makna takwa yang hakiki, takwa yang sesungguhnya, yaitu al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah. Dengan kita mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah dan mengharap pahala juga hanya dari Allah semata. Mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, diiringi dengan keikhlasan di dalam mengharap pahala hanya dari Allah semata. Demikian pula takwa yang hakiki, tarku maksiatillah ala nurin min Allah makhafata iqabillah. Tatkala kita mampu untuk meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya petunjuk dari Allah, artinya kita meninggalkan maksiat karena kita faham Allah Subhanahu wa taala melarangnya, karena kita sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membencinya, dan tentu saja diiringi dengan rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang sesungguhnya yang sepatutnya bagi kita setiap muslim berupaya untuk senantiasa meningkatkannya. Demikian pula tak lupa pula di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita perbanyak untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat yang kita panjatkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Rasulullah dengan sekali salawat, niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya berdoa adalah salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian telah berkata
berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabahi bagi kalian, aku kabulkan bagi kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, enggan untuk berdoa kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang enggan berdoa kepada Allah semata, menyombongkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mereka diancam masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sudah sepatutnya kita setiap muslim berusaha, berupaya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan. Maka hendaknya kita berbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama kita menjelaskan, di antara doa yang paling afdal adalah doa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita memiliki hajat, kebutuhan, lalu kita bisa menjumpai ada doa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhan kita, maka pilihlah doa tersebut, resapilah doa tersebut. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mencoba untuk memahami dan meresapi salah satu di antara doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kalau kita pahami dengan seksama, insya Allah doa ini adalah doa yang senantiasa kita butuhkan di sepanjang kehidupan kita. Doa ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena agamalah yang menjadi perisai, penjaga di segala urusan-urusanku. Dan perbaikilah urusan duniaku, karena di dunialah aku hidup. Dan perbaikilah urusan akhiratku, karena di akhiratlah kelak aku akan kembali. Dan jadikanlah kehidupanku sebagai penambah dari amal baikku, dan jadikanlah kematianku sebagai akhir peristirahatan dari segala amal burukku. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini doa yang sangat singkat namun memiliki makna yang sangat dalam. Kalau kita perhatikan, yang pertama, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta perbaikan dalam urusan agama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena agama inilah yang akan membentengi seluruh perkara-perkara, yang akan menjadi ismah, penjaga, perisai dari segala urusan-urusan. Dan memang benar ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama yang baik merupakan poros kebaikan, poros kebahagiaan kehidupan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah sebutkan akan kami berikan dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Bagi siapa? Bagi orang yang beramal saleh, bagi orang yang beriman. Dan mustahil
Orang bisa beramal saleh dan beriman dengan baik kalau dia tidak memiliki agama yang baik. Orang bisa beramal saleh dan beriman dengan baik kalau dia memiliki agama yang baik. Sehingga dengan demikian orang yang memiliki kebaikan dalam urusan agamanya, insya Allah Allah akan berikan kehidupan yang baik baginya. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa agama menjadi permintaan pertama untuk diperbaiki oleh Rasulullah SAW? Karena tanda kebaikan seseorang adalah pada kebaikan dan pemahaman dia terhadap urusan agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agamanya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang faham urusan agamanya. Ini menunjukkan orang yang tidak faham urusan agama, maka dia adalah orang yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemanan juga demikian. Rasulullah SAW sebutkan agama adalah faktor utama. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama kawannya, maka lihatlah dengan siapa kalian berkawan. Subhanallah, masalah pertemanan diatur oleh Islam. Kawan yang baik adalah orang yang memiliki agama yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang beragama buruk, maka kita pun menjadi orang yang tidak baik pula. Dalam perjodohan juga demikian. Rasulullah SAW bersabda bagi para wali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fil ardi fasadun kabir, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dengan putri Anda. Jika itu tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah yang besar, yang dahsyat, dan kerusakan yang meluas, kerusakan yang besar. Demikian pula laki-laki, kalau mencari calon istri, apa yang dipilih? Lagi-lagi masalah agama. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak." Wanita biasanya dinikahi karena 4 alasan: karena hartanya, atau karena kedudukannya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu sangat pantas apabila ini diminta pertama kali oleh Rasulullah SAW untuk perbaikan. Kemudian apa makna atau apa tujuan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perbaikan agama? Maka yang pertama, apabila kita saat ini berada di atas kesesatan, penyimpangan, kekeliruan dalam urusan agama, maka dengan doa ini semoga Allah berikan kita hidayah. Semoga Allah tunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa beragama di atas jalan yang benar. Yang kedua, apabila kita alhamdulillah sudah berada di atas agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dengan doa ini semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah, senantiasa kita meminta perbaikan dalam urusan agama, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang sudah baik semoga semakin menjadi baik. Maka ini yang pertama,
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbaikan dalam urusan agama. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah perbaikan dalam urusan dunia. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku karena di dunialah aku hidup. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan urusan dunia ini pun, maka pada akhirnya ini demi kebaikan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan raihlah negeri akhirat dari apa-apa yang telah diberikan kepadamu dalam urusan dunia. Apa yang telah Allah berikan kepadamu. Namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebaikan dunia ini tetap kita butuhkan. Terlebih kita hidup di dunia, sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perbaikan dalam urusan dunia. Dan kalau kita perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita perbaikan, al-islah fid dunya, bukan al-iktsar fid dunya. Ya Allah, perbanyaklah urusan dunia, bukan itu, tapi perbaikilah urusan duniaku. Lalu apa tujuannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama dalam urusan agama. Kalau seandainya saat ini kita berada di atas mencari rizki dengan cara yang haram, maka semoga dengan doa ini Allah berikan kita ganti rizki yang halal. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Mungkin saja selama ini kita susah untuk meninggalkan yang haram, maka coba dengan doa ini, ya Allah, perbaikilah urusan duniaku. Semoga dengan ini Allah akan mudahkan baginya berpindah dari mencari rizki dengan cara yang haram menjadi mencari rizki dengan cara yang halal. Yang kedua, jika sekiranya kita sudah alhamdulillah mencari rizki dengan cara yang halal, maka dengan doa ini pula kita berharap agar rizki kita berbarokah. Meminta perbaikan kepada Allah agar dijadikan rizki kita ini rizki yang berbarokah. Dengan demikian doa ini benar-benar sangat luar biasa, sangat kita butuhkan di keseharian kita. Nah, setelah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah perbaikan dalam urusan akhirat. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku, karena di akhiratlah kelak aku akan kembali. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari tiga doa ini, maka yang kedua maupun yang ketiga ini senantiasa kembalinya pada yang pertama. Bagaimanapun juga pokok segala urusan manusia, kebaikan dunia manusia maupun kebaikan akhirat manusia, kembalinya adalah kebaikan dalam urusan agama. Mustahil orang baik akhiratnya tapi kalau agamanya nggak baik. Mustahil orang bisa selamat di alam kubur kalau dia bukan orang yang baik agamanya. Maka ini menunjukkan dan menegaskan bahwa permintaan pertama inilah yang menjadi asas di dalam permintaan yang berikutnya. Dengan perbaikan agama, maka Allah akan memperbaiki urusan dunianya, sekaligus Allah akan memperbaiki urusan akhiratnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan tiga doa yang tadi telah kita sebutkan,
Kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua permintaan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kehidupanku sebagai penambah dari amal kebaikanku, dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari segala amal keburukanku. Maknanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apabila Allah masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kita, semoga ini sebagai penambah dari amal soleh kita. Namun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita, mewafatkan kita, semoga ini adalah akhir dari keburukan-keburukan kita. Oleh karenanya, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nasi khairun wa ayun nasi syarrun. Manusia yang terbaik itu seperti apa? Dan manusia yang terburuk itu seperti apa? Maka beliau SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah siapa yang panjang usianya dan baik amalannya. Sebaliknya manusia terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang panjang usianya namun buruk amalannya. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan yang baik tidak identik dengan panjang umur. Ada kalanya panjang umur justru merupakan keburukan bagi kita kalau sekiranya kita hidup bergelimang dengan maksiat. Seakan-akan ya segera sudahilah kehidupanku ya Allah daripada saya terus bermaksiat. Namun sekiranya ketika Allah jadikan kita memiliki usia panjang, semoga ini menjadi amal saleh bagi kita untuk senantiasa kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa mengamalkan doa ini, menghafal doa ini, mengajarkan doa ini, sehingga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita, dan sekiranya Allah berikan kita hidup panjang, semoga ini menjadi tambahan amal kebaikan kita, dan sekiranya Allah mewafatkan kita, semoga itu adalah akhir dari segala keburukan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina